Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Well, today we are going to learn English together. Oke guys, ketemu lagi di channel yang membahas bahasa Inggris dengan mudah. Okay, in this video, we gonna talk about passive voice in simple past and passive voice in past continuous. Please pay attention to the example on your screen. Borobudur was built in 19th century. The time signal of this sentence is in the 19th century. Ini yang menunjukkan bahwa dia itu lampau. Maka teman-teman to be yang dipakai untuk membuat kalimat pasif adalah was sama were. Dan di sini karena Borobudur kebetulan tunggal maka dia pakai was and followed by built, diikuti dengan verb 3. Untuk lebih jelasnya, silakan tonton video ini sampai selesai. Let's get started. Well, the basic form of passive voice is to be plus verb 3. Jadi, rumus dasarnya untuk passive voice adalah to be plus verb 3. And let's remember once again kind of to be. Coba kita ingat-ingat lagi macam-macam dari to be. Untuk present adalah is, am, kemudian past adalah was, were. Untuk perfectnya, present perfect have, has been, dan past perfect adalah had been. Dan untuk to be modal adalah be. Kemudian dia diikuti oleh verb 3, teman-teman. Oke, sekilas saja karena ini sudah kita bahas. Oke. Untuk present, to be present is ma plus verb 3. Kita sudah pernah membahasnya di video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum menonton video tentang present passive, yaitu to be is ma plus verb 3, silahkan ikuti link di pojok kanan atas. And for today, we are going to discuss about past passive, yaitu to be was, were plus verb 3. So in this opportunity, let's discuss how to make a passive voice of simple past and past continuous. Jadi hari ini kita akan membuat kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Yang pertama adalah simple past. Oke, untuk kalimat aktifnya, example of positive sentence. He called you yesterday. Jadi kalimat aktif untuk simple past itu pasti dia menggunakan verbnya adalah verb 2, teman-teman. Bagi teman-teman yang masih belum paham untuk simple past, silahkan klik linknya di pojok kanan atas. Karena kita nggak membahas untuk simple past aktif lagi, kita hanya membahas dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Jadi he called you yesterday, dia menelponmu kemarin. Ada subjek, kemudian verb to, you ini objek, yesterday adalah time signal of simple past. Caranya untuk membuat kalimat pasif bagaimana teman-teman? Ini ada, silakan dilihat, ini ada aktif ke pasif. Jadi dia akan dibalik, yang semula dia subjek di kalimat aktif, dia akan menjadi objek di kalimat pasif. Verbnya tetap ya diikuti oleh verb, nanti diikuti oleh to be untuk pasifnya. Kemudian yang semula di kalimat aktif itu menjadi objek, maka di kalimat pasif dia akan menjadi subjek. Oke, kembali ke kalimat positif. He called you yesterday. Dia menelponmu kemarin. Maka akan menjadi kamu ditelepon oleh dia kemarin. Karena ini verb 2, kalimat simple past, maka to be yang dipakai adalah was sama were. You were called
by him yesterday. Jadi you-nya sekarang menjadi subject, were ini adalah to be, verbnya verb 3, dan diikuti oleh objeknya him. Oke, untuk kalimat negatif contohnya, he didn't call you yesterday. Dia tidak menelponmu kemarin. Negatif ya teman-teman. Berarti pasifnya juga harus negatif. You were not called by him yesterday. Interrogatif. Did he call you yesterday? Apakah dia menelponmu kemarin? Akan berubah menjadi apakah kamu ditelepon oleh dia kemarin? Berarti were you called by him yesterday? Oke. Jadi teman-teman, kalau ketemu di kalimat aktifnya itu verbnya verb 2 atau pakai auxiliary did, maka untuk kalimat pasifnya dia pasti menggunakan to be, was atau were plus verbnya verb 3. Oke. Now we come to past continuous. Continuous selalu berhubungan dengan verb ing. Ingat, continuous selalu berhubungan dengan verb ing, teman-teman. Untuk kalimat aktifnya, untuk kalimat positif, contohnya, he was calling you. Ini sama, biar teman-teman bisa membedakan antara simple past dengan past continuous. Untuk contohnya, he was calling you. Dia sedang menelponmu. Nah, ada subjek, kemudian dia pakai to be sudah, was, kemudian verbnya verb ing. Bagaimana untuk membuat kalimat pasifnya? Ini sama dengan present continuous, teman-teman. Yang pasif. Untuk linknya saya sertakan di deskripsi di bawah. Oke, berarti gimana? You were, ya. Kemudian dia karena continuous, maka tetap pakai ing, dirubah menjadi being plus verb 3. Berarti you were being called by him. Ini subjeknya, kemudian ini tetap to be, ada tambahannya being sebagai ciri dari continuous. Verbnya dia menggunakan verb 3. Oke, untuk negatif, he was not calling you. He was not calling you. Berarti untuk kalimat pasifnya bagaimana, teman-teman? You were not being called by him. Being tetap ada. Kenapa? Karena dia continuous. Dan untuk aktifnya juga ada ing-nya juga. And then, interrogative sentence. Was he calling you? Maka di kalimat pasifnya untuk interrogatif, were you being called by him? Ada being-nya. Jadi teman-teman, ketika ada di kalimat aktifnya itu to be plus verb ing, maka untuk pasifnya pasti ada to be ditambah dengan being plus verb 3. Oke, let's practice. Kita coba latihan merubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. They called him last Saturday. Oke, they called him last Saturday. They ini sebagai subjek, ini verbnya verb 2. Him ini objek. Last Saturday ini adalah time signal dari simple past. Untuk kalimat pasifnya bagaimana, teman-teman? Objek akan menjadi subjek. Berarti apa? He. Karena ini verb 2, maka to be yang pakai adalah was sama were. Karena he, maka dia pakai was called by them last Saturday. He jadi subjek, ada to be, kemudian verbnya adalah verb 3, meskipun sama-sama call. Them object. Okay, once again, they were calling him
at 9 yesterday. The subject word need to be, verbnya verb ing. Ya, verbnya adalah verb ing. Kemudian di sini ada objek. Karena di kalimat aktif sudah ada to be plus verb ing, maka di kalimat pasifnya nanti pasti ada being. To be, being plus verb 3. Bagaimana untuk kalimat pasif, teman-teman? He, maka to be-nya pakai was being called by them at 9 yesterday. Once more, let's try to change from active sentence to passive voice. Number 1. She read a novel last night. Ini verbnya verb 2, teman-teman. Jadi ini verbnya adalah verb 2, bukan verb 1. Kalau verb 1, she itu pakai tambahan s. Ini nggak ada tambahan s, maka ini verb 2. Karena tulisannya untuk read itu sama. Read, read, read. Bacaannya verb 2, verb 3 itu read meskipun tulisannya sama. Untuk verb 1, 2, 3 pernah saya bahas dulu di video waktu membahas tentang simple past. Untuk linknya silahkan klik kanan atas. She read novel last night. Untuk kalimat pasifnya berarti novel, karena ini verb 2 ya teman-teman. Novel was read by her last night. Ini verbnya adalah verb 3. Karena apa? Ada to be diikuti dengan verb 3. Number 2. They were helping me. Mereka sedang membantu saya. Berarti pasifnya adalah I was. Ya, I was karena ini verb ing, maka dia harus ada being. I was being helped by them. Number 3. He was not calling you. Dia tidak sedang menelponmu. Berarti gimana teman-teman isinya? You were not being called by him. Karena di sini ada verb ing, maka di sini ada being. Number 4. The teacher didn't punish us. Pakai didn't, negatif ya. Oke, dan ini mencirikan bahwa dia miliknya simple past karena auxiliary-nya didn't. Maka nanti pakai to be-nya adalah was sama were. We were not punished by the teacher. Let's try to fill the blank using active or passive. Kata kerja yang saya sediakan adalah visit. She bla 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 by them last night. Last night menunjukkan dia simple past. Dia bla 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 by them oleh mereka. Ini menunjukkan bahwa dia pasif, ditunjukkan dengan by. Dia dikunjungi oleh mereka tadi malam. Maka to be yang dipakai karena she, maka dia pakai apa teman-teman? To be-nya adalah was plus verb 3. She was visited by them last night. Number 6. She bla 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 them last night. Visit juga, mengunjungi juga. Dia mengunjungi mereka tadi malam. Karena ini last night, tadi malam. Maka dia pakai simple past. Simple past verbnya verb 2. Karena dia kalimat aktif, teman-teman. Berarti she visited them last night. Number 7. My car. Untuk verbnya adalah repair. Tapi di sini adalah yesterday. Kemarin. Simple past. Mobil saya memperbaiki apa diperbaiki? Pasti diperbaiki, tapi kemarin. Berarti to be-nya was sama were. Karena my car, maka to be-nya pasti was. Plus verb 3. My car was repaired yesterday. My brothers repair. Verbnya adalah repair. My car yesterday. Yesterday. Kemarin juga. Lampau. Saudara-saudara saya memperbaiki mobil saya
kemarin. Berarti dia kalimatnya adalah aktif, tapi simple past. Verbnya pasti verb 2. My brother repaired my car yesterday. Oke, semoga bermanfaat. Like and subscribe untuk mendapatkan video terupdate dari saya. Jangan lupa loncengnya dinyalain dong. Untuk video yang akan datang, kita akan membahas passive voice di perfect, baik itu present perfect maupun past perfect. Untuk pertanyaan lebih lanjut, silakan komen di bawah. Thank you.